Anak-anak, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi, belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, ini dia penampakan dari rumah betang Uluk Palin. Ini merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari Indonesia. Dari daerah mana ya itu? Rumah betang disebut juga dengan rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Wow, banyak sekali ya. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin ini dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Taman Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Anak-anak, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun sayangnya anak-anak, pada Sabtu 13 September tahun 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Anak-anak, sekarang coba kita simak bersama-sama peristiwa apa saja yang terjadi pada rumah betang Uluk Palin. Yang pertama adalah rumah betang Uluk Palin merupakan rumah adat suku Dayak. Yang kedua, rumah betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu di daerah Kalimantan Barat. Yang ketiga, rumah betang Uluk Palin mempunyai ukuran panjang 268 meter dengan ketinggian 5-6 meter. Yang keempat, rumah betang Uluk Palin ternyata dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Yang keenam, rumah betang Uluk Palin kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada rumah betang Uluk Palin. Nah, anak-anak, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Begitupun dengan rumah betang Uluk Palin, dia memiliki suatu keunikan sendiri. Apa saja keunikan rumah betang Uluk Palin? Yang pertama, uniknya dihuni oleh lebih dari 500 jiwa anak-anak yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Bisa anak-anak bayangkan segitu banyak orang, rumahnya sebesar apa ya? Kemudian yang kedua, dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir.
Yang ketiga, bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu untuk masuk ke dalam. Yang keempat, rumah betang Uluk Palin ini telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Yang kelima, dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama, tadi kita sudah menyimak apa saja keunikan dari rumah betang Uluk Palin sebagai rumah adat dari Kalimantan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari keunikan rumah adat yang berasal dari daerahmu. Ya, carilah informasi mengenai nama rumah adat di daerahmu, kemudian perhatikan dan amati gambarnya. Setelah itu, tuliskan 5 keunikan dari rumah adat daerahmu. Bu, apa nama rumah adat yang berasal dari daerahku? Aku belum tahu. Nah, jika anak-anak belum tahu, anak-anak bisa buka buku paketnya untuk melihat daftar nama rumah adat yang terdapat di masing-masing wilayah di Indonesia. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 19 dan 20 ya. Anak-anak, ada beberapa keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Ada bahasa daerah, kemudian rumah adat, pakaian adat, juga kesenian daerah. Setiap daerah memiliki bahasa, rumah adat, pakaian, kesenian, lagu, tradisi yang berbeda-beda. Kita bahas dari bahasa daerah dulu. Nah, di sini kita akan membandingkan penggunaan bahasa daerah yang digunakan dari beberapa daerah di Indonesia. Kita mulai dari bahasa pemersatu ya, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, saya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, saya itu pengucapannya aku atau kulo. Dalam bahasa Sunda, abdi. Dalam bahasa Batak, ahu. Dalam bahasa Papua, sa. Nah, itu untuk membahasakan bahasa saya. Kemudian, rumah, kalau dalam bahasa Jawa itu omah. Sedangkan dalam bahasa Sunda itu imah. Dalam bahasa Batak, bagas, dan dalam bahasa Papua, rumah. Nah, itu adalah beberapa bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Anak-anak bisa mencari tambahan referensi dari daerah-daerah lain yang terdapat di Indonesia ya. Anak-anak, selain bahasa daerah, keragaman budaya yang dimiliki Indonesia juga terletak pada rumah adatnya. Nah, coba kalian amati yang gambar berikut ini. Nah, ini adalah rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Timur. Nah, jadi jika nanti anak-anak berasal dari Jawa Timur, silahkan mengamati apa ya keunikan dari rumah adat Joglo ini. Kemudian, ini adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang berikutnya ada rumah Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian rumah adat Tongkongan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga dalam Soka Samawa yang berasal dari NTB. Dan ini adalah rumah Baileo yang berasal dari Maluku. Dan ini rumah Hona yang berasal dari Papua. Kemudian pakaian adat yang terdapat di Indonesia. Yang ini adalah Paksian. Rumah ini berasal dari Bangka Belitung. Kemudian ada kebaya yang berasal dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kemudian ada kulavi atau donggala yang berasal dari Sulawesi Utara. Berikutnya, nah ini adalah daftar dari pakaian adat yang terdapat di Indonesia. Anak-anak bisa mencari pakaian adat daerahku, apa ya namanya? Bisa anak-anak cari di daftar berikut ini. Yang kemudian adalah kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini ada tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara, kemudian ada tari sekapur sirih yang berasal dari Jambi, kemudian yang berikutnya ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, kemudian tari legong yang berasal dari Bali, dan tari selamat datang dari Papua. Nah, untuk daftar kesenian daerah dari berbagai pelosok negeri Indonesia, bisa kalian lihat pada buku paket ya. Bisa anak-anak lihat pada buku paket halaman 21 sampai 22. Nah, anak-anak, tugas yang kedua adalah tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia
dan bahasa daerahmu yang sesuai artinya. Tuliskan paling sedikit 25 kata. Kemudian yang kedua, identifikasilah nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. Jadi, jika nanti anak-anak bingung, apa ya pakaian adat dari daerahku? Kalian bisa lihat daftar nama pakaian adatnya di buku paket ya, halaman 20 sampai 21. Kemudian, tuliskan pula 5 judul lagu daerah di Indonesia beserta asal daerahnya. Nah, ini adalah untuk format yang tugas kedua yang nomor 1 ya. Tugas kedua yang nomor 1 formatnya seperti ini. Bahasa daerahnya mangan. Nah, arti dalam bahasa Indonesianya adalah makan. Nah, anak-anak bisa mencari 25 kata yang lain bahasa daerah, kemudian di bahasa Indonesiakan. Kalau mangan ini ngomong-ngomong dari bahasa mana ya? Ya, dari bahasa Jawa. Anak-anak, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa saja itu? Ada beberapa jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mereka melakukan berbagai jenis usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu usaha agraris dan usaha ekstraktif. Usaha agraris adalah jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam yang berupa hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Apa saja jenis-jenis usaha agraris? Yang pertama yaitu ada pertanian atau persawahan, di mana tanah pertanian ini ditanami padi dan tanaman palawija seperti jagung, kacang panjang, dan juga singkong. Kemudian ada usaha perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya ada cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan juga kelapa sawit. Jenis usaha agraris yang berikutnya ada peternakan. Kemudian, usaha yang berikutnya adalah perikanan. Perikanan ini adalah usaha membudidayakan ikan, baik ikan tawar maupun ikan air asin. Sedangkan jenis usaha ekstraktif itu contohnya ada berburu, kemudian ada pertambangan yang mengolah berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi, kemudian penebangan hutan. Anak-anak, tugas yang ketiga adalah coba kalian amati aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, coba kalian amati, misalnya jenis usahanya adalah kebun sayur. Nah, sumber daya alam yang digunakan apa saja? Tentu saja adalah tanah pekarangan ya. Hasil usahanya bisa bayam, tomat, kacang panjang, tergantung dari tanaman yang ditanam. Manfaatnya apa? Untuk digunakan sebagai bahan pangan keluarga dan juga untuk dijual. Nah, coba sekarang anak-anak amati aktivitas penduduk sekitarmu. Mungkin ada yang beternak, kemudian ada yang menanam apa gitu di sawah. Silakan anak-anak amati. Nah, dan ini adalah latihan soal untuk hari ini ya anak-anak. Ada 10 soal. Jangan lupa tugasnya ada 3, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan juga ditambah dengan latihan soal. Nah, anak-anak, kemarin-kemarin di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kan tugasnya tidak banyak. Jadi di pembelajaran 3 ini agak banyak sedikit ya latihan soalnya dan tugas-tugasnya. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa!